Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah keilmuan termodinamika. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu termodinamika. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang panas sebagai energi yang mengalir. Sejarah berkembangnya ilmu ini berawal sejak manusia mulai memikirkan tentang panas. Pada tahun 350 sebelum Masehi, Aristoteles adalah orang pertama kali yang melakukan percobaan tentang panas. Dia menyatakan bahwa panas adalah bagian dari materi atau materi yang tersusun dari panas. Pernyataan ini merupakan penalaran dari Aristoteles. Kemudian pada tahun 1593, Galileo Galilei meneruskan percobaan Aristoteles yang menganggap bahwa panas adalah sesuatu yang dapat diukur dengan temuannya berupa termometer air. Selanjutnya, pada tahun 1650, Otto von Guericke menemukan pompa vakum pertama di dunia. Kemudian, pada tahun 1656, ahli fisika Inggris dan kimiawan Robert Boyle telah belajar desain Guericke bersama ilmuwan Inggris Robert Hooke membangun sebuah pompa udara. Menggunakan pompa ini, Boyle dan Hooke melihat korelasi antara tekanan, suhu, dan volume. Selanjutnya, pada tahun 1679, Boyle Denis Papin membangun digester uap yang merupakan bejana tertutup dengan tutup erat pas bahwa uap terbatas sampai tekanan tinggi yang dihasilkannya. Pada tahun 1778, Thomas Alva Edison memperkenalkan mesin uap pertama yang mengkonveksikan panas menjadi kerja mekanik. Dilanjutkan pada tahun 1799, Sir Humphrey Davy and Count Rumford menegaskan bahwa panas adalah sesuatu yang mengalir. Kesimpulan ini mendukung prinsip kerja dari termometer itu sendiri, tapi membantah pernyataan Aristoteles. Kemudian, pada tahun 1824, Sadi Carnot berupaya menemukan hubungan antara panas yang digunakan dan kerja mekanik yang dihasilkan. Hasil pemikirannya merupakan titik awal perkembangan dari ilmu termodinamika. Dan pada tahun 1845, James Prescott Joule menyimpulkan bahwa panas dan kerja adalah dua bentuk energi yang satu sama lain yang dapat dikonversikan. Kesimpulan ini didukung pula oleh Rudolf Clausius, Lord Kelvin, Helmholtz, dan Robert Mayer. Selanjutnya, para ilmuwan ini merumuskan hukum pertama dari termodinamika itu sendiri pada tahun 1850. Kemudian pada tahun 1858, Lord Kelvin telah memperkenalkan istilah termodinamika dalam makalahnya, yaitu An Account of Carnot's Theory of the Motive Power of Heat. Serta tahun selanjutnya, William Rankine menulis buku teks termodinamika pertama kali. Kemudian pada tahun 1860, termodinamika berkembang dengan adanya hukum kedua diperkenalkan. Menurut Clausius, besarnya perubahan entropi yang dialami oleh suatu sistem ketika sistem tersebut mendapat tambahan kalor pada temperatur tetap. Dan pada tahun 1885, Boltzmann menyatakan bahwa energi dalam dan entropi merupakan besaran yang menyatakan keadaan mikroskopis sistem. Pernyataan ini mengawali berkembangnya termodinamika statistik. Selanjutnya, pada tahun 1906, Giacchio dan Walter Nernst merumuskan hukum ketiga termodinamika yang menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol atau absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum.
Dilanjutkan pada tahun 1950, para ilmuwan seperti Carl Anderson menemukan sesuatu yang gejala baru, yaitu adanya partikel antimateri yang bisa memusnahkan materi. Dan pada awal abad 20, termodinamika berkembang seperti termodinamika statistik, juga disebutkan mekanika statistik, muncul dengan perkembangan teori atom dan molekul pada paruh kedua abad 19 dan melengkapi termodinamika dengan interpretasi interaksi mikroskopis antara partikel. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.